alihi Alhamdulillah, Ustadz Azhar, eh, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita bisa berjumpa kembali membahas kelanjutan dari topik kita di bulan lalu ya, Ustadz. Ini mohon maaf dua kali pertemuan ini gagal ya karena beberapa kondisi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekedar review saja. Di pertemuan terakhir kita eh, sudah membahas terkait dengan perdagangan mata uang, ya, khususnya terkait dengan perdagangan luar negeri, ya. Jadi di dalam eh, materi itu kita sudah sampaikan yang pertama adalah Islam telah memberikan hukum yang sangat jelas ya terkait dengan pertukaran mata uang atau di dalam fikih muamalah sering disebut dengan sol, ya, pertukaran mata uang. Islam sudah memberikan syarat ya terkait dengan pertukaran mata uang itu, ya, di antaranya adalah ketika mata uang itu adalah mata uang yang sama, ya, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, atau rupiah dengan rupiah dan sebagainya, maka disyaratkan nilainya harus sama, tidak boleh terjadi perbedaan dan harus dilakukan secara kontan. Ketika terjadi apa namanya perbedaan nilai, ya, misalnya 1 juta rupiah ditukar dengan 950.000 rupiah misalnya dengan jenis mata uang pecahan yang lain, maka transaksi yang semacam ini itu adalah transaksi yang haram atau batil, ya, dan selisih nilai, ya, yang 50.000 rupiah itu bisa disebut sebagai riba fadl. Eh, Tentu hukum ini berlaku umum gitu. Tidak hanya terjadi di dalam negeri ya, tetapi juga hukum ini mengatur terkait dengan perdagangan mata uang antar negara ya. Karenanya meskipun antar negara ketika terjadi pertukaran misalnya rupiah ditukar dengan dolar ya. Dolarnya ada di luar negeri kemudian rupiah ada di dalam negeri, maka disyaratkan di situ eh, apa pertukarannya adalah pertukaran yang bersifat kontan ya, iya dan biyadin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita eh, juga sudah membahas bahwa secara umum perdagangan mata uang ya antar negara itu juga mengikuti hukum perdagangan luar negeri ya. Bahwa kita tahu perdagangan luar negeri itu tidak ada batasan ketika apa, warga negara melakukan perdagangan luar negeri, dia apakah melakukan ekspor maupun melakukan impor, dia boleh melakukan aktivitas itu sesuai dengan kehendak dia. Yang penting adalah aktivitas perdagangan itu secara syar'i diperbolehkan. Tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang haram misalnya atau memperjualbelikan barang-barang yang sangat membahayakan keamanan negara, misalnya persenjataan dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam konteks perdagangan mata uang antar negara, maka sebenarnya Islam memberikan hukum bahwa dibebaskan bagi warga negara untuk menukarkan mata uang eh, dia. Ketika dia misalnya memiliki rupiah, lalu melihat ada dolar harganya lebih bagus, misalnya dia bisa pertukaran itu sekehendak dia. Atau kalau dari zaman dulu, ya, ketika ada seseorang memiliki emas, lalu dia ingin tukarkan dengan perak, maka dia bebas melakukan pertukaran itu tanpa ada batasan dari negara. Itu yang sudah kita bahas di dalam diskusi terkait dengan perdagangan luar negeri terkait mata uang. Nah, malam ini insya Allah kita akan bahas satu topik lagi, ada kaitannya dengan perdagangan luar negeri, yaitu tentang kurs mata uang. Kita tahu kalau bicara tentang perdagangan luar negeri antar negara, eh, sudah terlihat Ustaz Azhar, Alhamdulillah, Ta. ya. Baik, jadi ketika mata uang antar negara itu berbeda bentuk, tidak menggunakan satu standar mata uang yang sama, maka memunculkan apa yang disebut dengan kurs, gitu ya, nilai tukar. Ya.
Ini berbeda ketika negara-negara di dunia ini menggunakan satu mata uang yang sama. Ya, misalnya emas, ya, standar emas atau standar perak, ya, dengan menggunakan itu, maka praktis nilai mata uang emas atau perak antar negara itu pasti sama, gitu. Ya, kenapa? Karena emas dan perak itu adalah salah satu mata uang yang memiliki nilai intrinsik, memiliki nilai mata uang yang berupa barang itu sendiri, ya. Nah, ketika negara-negara sekarang ini menggunakan mata uang yang berbeda-beda, ya, masing-masing negara mencetak mata uang sendiri di masing-masing negara, inilah muncul problem terkait dengan kurs mata uang, ya. Dan kalau bicara tentang kurs mata uang, maka problemnya itu adalah gejolak kurs mata uang yang ini bisa dirasakan sangat mengganggu dunia perekonomian ketika kurs mata uang itu bergejolak. Kita barangkali masih ingat, ya, Ustadz Azhar, dulu tahun 97-98 terjadi krisis moneter, krisis mata uang, ya. Terjadi lonjakan yang luar biasa. Eh, Mungkin kalau Ustadz Azhar sudah apa namanya waktu itu sudah ini belum, Ustadz? Sudah dewasa belum? Maksudnya Masih remaja sudah tuh. masih remaja, ya, waktu itu kita masih ingat kurs mata uang 1 US dollar itu 2.500 rupiah, 2.500, ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya waktu itu kita beli laptop harganya 1.000 dolar, maka harga di dalam negeri itu 2.500.000 rupiah laptop waktu itu. Ya, itu pun kalau harganya 1.000 dolar. Laptop waktu itu ya murah-murah harganya. Ya, kalau nggak salah saya masih ingat beli komputer PC itu cuma em, 1.500.000 atau berapa waktu itu, ya. Nah, lalu tiba-tiba tahun 98 terjadi krisis moneter. Ya. Mata uang rupiah, kurs mata uang rupiah turun menjadi waktu itu 1 US dollar itu adalah 16.000 rupiah. Seperti sekarang ini, ya, kita mengalami nasib yang sama tahun 98 lagi, ya, setelah sempat turun jadi 10.000 rupiah, sekarang 16.000 rupiah. Apa yang terjadi? Maka saat itu terjadi kemiskinan secara serentak, ya. Orang-orang yang awalnya dengan memiliki katakan 2 juta rupiah itu sudah bisa membeli motor waktu itu, ya, 2 juta rupiah, maka sejak kurs mata uang itu menjadi 16.000 rupiah, maka uang 2 juta sudah nggak cukup lagi. Kenapa? Karena terjadi berapa kali itu? 8 kali lipatnya dibandingkan dengan kurs mata uang awal. Maka yang awalnya motor itu harganya 2 juta, tiba-tiba melonjak menjadi 16 juta. Ya, maka eh, orang yang awalnya mampu membeli motor tidak lagi mampu membeli itu. Atau misalnya yang sehari-hari dengan pendapatan 1 juta itu cukup, ya. Maka sejak saat itu pendapatan 1 juta mungkin hanya bisa bertahan untuk 1 atau setengah minggu, 3 atau 4 hari itu. Nah, itu kan berarti terjadi pemiskinan yang luar biasa gara-gara kurs mata uang yang tidak stabil. Nah, di sinilah saya pikir pentingnya kita membahas kenapa mata uang itu perlu dikendalikan dan bagaimana pandangan Islam terkait dengan pengendalian kurs mata uang ini. Andai, ya, hukum Islam itu diterapkan bahwa Islam itu mendorong untuk penggunaan mata uang emas, ya, atau dinar dan dirham itu digunakan, maka yang terjadi adalah tidak perlu ada pengendalian kurs mata uang karena setiap negara itu memiliki kurs yang sama, gitu kan. Namun sekarang kondisi sudah berubah, tidak ada negara yang menggunakan standar mata uang yang sama. Kalaupun ada standar dolar, dolar pun itu hanya berlaku untuk perdagangan luar negeri. Sementara di dalam negeri tetap penggunaan mata uang rupiah itu kan masih digunakan. Nah, disinilah pentingnya kemudian bagaimana negara itu harus mengelola moneter, ya. Kalau di dalam konteks
keindonesiaan, maka Bank Indonesia itulah yang ditugaskan untuk mengendalikan kurs mata uang ya dengan instrumen-instrumen moneter yang mereka miliki. Dikendalikan inflasi, dikendalikan tingkat suku bunga dan sebagainya ya. Jadi ini menjadi persoalan penting dan menjadi persoalan pelik ya. Suatu negara bisa menjadi tiba-tiba miskin karena kurs mata uang yang tidak terkendali dan sebaliknya negara pun bisa menjadi negara yang kaya dengan menguatnya kurs mata uang. Tapi tentu bergejolaknya mata uang itu kan tidak semata-mata tiba-tiba ya. Pasti ada faktor-faktor yang menentukan itu. Eh, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar ini saja apa namanya review saja bahwa yang masuk kurs mata uang itu kan nilai tukar antar negara ya. Eh, eh, Nilai ini sangat penting ya karena di dalam perdagangan internasional termasuk investasi dan transaksi lintas batas antar negara, maka penggunaan mata uang yang satu dengan penggunaan mata uang yang lain itu menjadi sangat penting ya sehingga mata uang itu harus dikonversi. Misalnya ketika Indonesia mengekspor eh, apalah misalnya mengekspor minyak goreng misalnya ke luar negeri. Maka ketika negara Indonesia mengekspor minyak goreng, dia mendapatkan dolar. Ya. Nah, ketika hasil penjualan dolar itu akan digunakan di dalam negeri, tentu dia harus konversi dulu menjadi rupiah. Nah, disinilah pentingnya kurs. Atau sebaliknya, ada eh, warga negara asing ingin investasi di Indonesia. Dia misalnya dari Australia, dia punya dolar Australia. Ketika mau diinvestasikan di Indonesia, maka dia harus konversi itu. Ya, dolar Australia masuk ke Indonesia, maka dikonversi menjadi rupiah. Ketika konversi dibutuhkanlah kurs. Ya. Eh, yang menarik apa ada eh, apa namanya ternyata ada hubungan yang sangat erat terkait dengan kurs mata uang ini naik turunnya kurs mata uang ini terkait dengan perdagangan luar negeri ya satu eh, apa itu dipengaruhi oleh nilai kurs jual dan kurs beli yang ternyata berbeda ya yang ini menyebabkan apa namanya spekulasi mata uang itu menjadi terjadi ya. Jadi kalau kita bicara tentang jual beli mata uang asing sebenarnya tidak hanya bicara tentang pertukaran mata uang asing itu sendiri, tetapi di dalamnya juga ada spekulasi ya. Ketika apa namanya terjadi perbedaan nilai kurs jual dengan kurs beli, maka disinilah ada capital gain kan gitu, ada keuntungan yang bisa didapat. Lalu ketika kurs mata uang itu naik dan turun, maka para pialang-pialang atau para pelaku spekulan mata uang asing, ya, dia akan memanfaatkan perubahan naik turunnya kurs itu untuk mendapatkan keuntungan. Ya, seperti yang dilakukan kalau masih ingat tahun 98 itu dilakukan oleh George Soros. Ya, dia melakukan penarikan atau pembelian dolar secara besar-besaran dan itu berdampak kebutuhan dolar yang luar biasa di Indonesia karena waktu itu jatuh tempo dan sebagainya terjadilah krisis moneter ya ketika membayar utang atau membayar apa namanya perdagangan luar negeri mengakibatkan kebutuhan terhadap dolar itu meningkat di dalam negeri sehingga nilai dolar di dalam negeri itu naik yang mengakibatkan tadi itu kurs mata uang rupiah menjadi turun dan mata uang dolar menjadi naik. Nah, jadi eh, kalau ditanyakan mengapa kurs mata uang itu cenderung tidak stabil, tentu jawabannya yang paling ringkas adalah karena memang standar mata uangnya berbeda, gitu kan? Yang tadi saya sampaikan, andai masing-masing negara itu memiliki mata uang yang sama, maka kurs itu tidak menjadi masalah. Namun karena mata uang itu berbeda-beda, maka terjadi ketidakstabilan. Kalau diteliti lebih lanjut lagi, kita kaji lebih lanjut lagi, ternyata banyak faktor yang mempengaruhi mata uang itu menjadi tidak stabil, menjadi flat gitu ya. Misalnya $1 10.000 terus gitu, tidak. Ya. Tetapi terjadi perubahan, ya kadang naik, kadang turun. Ya, disebabkan oleh apa? Satu bisa disebabkan oleh inflasi.
Ketika apa namanya di dalam negeri terjadi inflasi, ya, maka harga barang-barang itu menjadi lebih tinggi. Maka kebutuhan terhadap mata uang itu menjadi apa namanya menjadi tinggi. Nah, karena kebutuhan mata uang itu menjadi lebih tinggi, maka kurs mata uang itu bisa menjadi turun. Nah, misalnya begitu. Atau terjadi perbedaan suku bunga antar negara. Kalau suku bunga di Amerika itu lebih tinggi, ya, apa yang terjadi? Maka mata uang dolar itu akan lari ke sana, gitu. Karena orang akan berburu suku bunga di Amerika dibandingkan dengan di Indonesia. Karena dolar itu lebih banyak masuk ke Amerika, maka kebutuhan dolar di Indonesia makin tinggi. Kebutuhan yang tinggi itu menyebabkan dolar naik di Indonesia, kan gitu. Lalu neraca perdagangan. Kalau neraca perdagangannya adalah negatif atau minus atau defisit, maka yang terjadi kebutuhan terhadap mata uang luar negeri itu menjadi lebih banyak. Karenanya kurs mata uang dalam negeri pun akan menjadi turun. Lalu kondisi ekonomi, ya, misalnya terjadi krisis, terjadi stagnasi ekonomi dan sebagainya, itu juga akan menurunkan kurs mata uang karena negara dianggap tidak mampu untuk apa namanya membayar hutang-hutang mereka atau membayar kewajiban-kewajiban mereka ke negara lain. Eh, Ketidakpercayaan internasional terhadap negara yang kondisi ekonomi sedang turun inilah yang menyebabkan kurs mata uang eh, negara itu bisa menjadi turun, ya, termasuk ketidakpastian politik. Kita masih ingat, ya, meskipun uang dan politik itu sebenarnya tidak ada kaitannya, tapi secara praktek ternyata terkait langsung. Ketika di Indonesia ini ada gonjang-ganjing politik, sudah bisa dipastikan kurs mata uang rupiah akan turun, ya, seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, maka seringkali kurs mata uang itu bisa dijadikan sebagai indikator untuk melihat apakah pemerintahan atau rezim politik yang ada di suatu negara itu dipercaya luar negeri atau tidak. Ketika tidak dipercaya, ya, maka kurs mata uang itu cenderung akan menjadi turun. Lalu terjadi spekulasi pasar yang dulu seperti yang terjadi pada tahun 98 ketika George Soros melakukan spekulasi, dia beli secara besar-besaran apa dolar, menyebabkan kurs rupiah itu rontok. Lalu ada intervensi bank sentral. Biasanya bank sentral ini akan menggunakan instrumen-instrumen dia, ya, seperti tingkat suku bunga. Pada saat kurs mata uang itu turun, biasanya bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunga naik, maka dolar atau investasi akan banyak masuk ke Indonesia. Disitulah menyebabkan apa namanya kebutuhan terhadap mata uang asing menjadi turun dan kebutuhan terhadap mata uang rupiah menjadi naik. Lalu terjadi kejadian-kejadian global, ya, yang itu tadi terkait negara lain, ya, negara lain misalnya menjadi kuat ekonominya seperti Cina, maka kurs rupiah akan meningkat dan kurs eh, apa yuan itu meningkat dan rupiah bisa menjadi turun. Lalu perbedaan permintaan dan penawaran terkait dengan mata uang antar negara. Dan ini yang menyebabkan kurs mata uang yang cenderung tidak stabil. Jadi boleh dibilang ini yang menjadi problem moneter di masing-masing negara. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang merasa aman dengan kondisi moneter mereka. Mereka selalu harus melakukan upaya agar kurs mata uang itu menjadi stabil atau bisa distabiliskan. Nah, ini yang terjadi contoh bagaimana kurs mata uang itu bergejolak bulan Maret tahun 2016 itu sekitar 15.600. Sekarang sudah di tahun apa namanya 2024 ini sudah di atas 16.000, ya. Apalagi kalau dibandingkan tahun 98 yang awalnya tadi 2.500, tentu ini lompatan yang sangat besar sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan kurs rupiah ini menjadi penting bagi negara karena itu juga mempengaruhi terhadap perdagangan luar negeri. Ketika kurs menguat, ya, misalnya Indonesia rupiah, kursnya menguat, rupiah menguat, apa yang terjadi? Misalnya $1 yang awalnya 16.000 menguat menjadi $1 menjadi 15.000. Akibatnya adalah barang-barang yang diekspor itu harganya menjadi lebih mahal di luar negeri. Kenapa? Karena nilai rupiah itu yang meningkat. Kalau ekspor itu lebih mahal,
Akibatnya apa? Volume ekspor pun akan menurun. Ini seperti buah si malakama. Ya, satu sisi ketika kita ingin di dalam negeri ini kurs mata uang itu menguat sehingga barang-barang di dalam negeri murah. Sebaliknya di luar negeri itu menjadi mahal. Ketika mahal maka ekspor menurun. Ketika ekspor menurun maka produktivitas itu menjadi menurun. Ketika produktivitas menurun maka pertumbuhan ekonomi menurun dan akibatnya pendapatan masyarakat pun akan menurun gitu. Eh, Sebaliknya tadi, kalau kursnya melemah, barang ekspor menjadi lebih murah, ekspornya meningkat. Tapi kebalikannya, barang-barang di dalam negeri harganya menjadi lebih mahal. Ya, sebaliknya impor juga seperti itu. Jadi ini dampak dari eh, perubahan kurs mata uang. Ya, satu sisi negara ingin mengendalikan mata uang, tapi implikasinya adalah ekspor itu turun. Tapi di sisi yang lain, ketika negara itu ingin ekspornya meningkat, dia harus menjadikan kurs mata uang itu menurun gitu, turun ya atau melemah. Nah, inilah yang menjadi eh, kebijakan dari negara-negara itu di titik mana dia harus menempatkan apa namanya kurs mata uang rupiah. Ya, andai misalnya mata uang rupiah itu menguat menjadi 2.500, maka yang terjadi adalah ekspor tadi menurun dan nanti terjadi titik keseimbangan baru. Pasti ekspor menurun, pendapatan menurun, kebutuhan terhadap apa namanya rupiah menurun ya maka kurs rupiah akan menjadi menguat kembali. Nah ini yang akan kita bahas di situ karena ada problem-problem semacam itu tadi yang kurs mata uang yang mempengaruhi banyak hal terhadap perekonomian, mempengaruhi politik, juga mempengaruhi perdagangan luar negeri, maka eh, berkembanglah yang disebut dengan kebijakan moneter ya yang ini biasanya di masing-masing negara diberlakukan oleh bank sentral ya di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia kalau di Amerika dilakukan oleh apa namanya Federal Bank ya gitu. Nah ada dua model ya pertukaran mata maaf apa pengendalian mata uang pengendalian kurs mata uang yang pertama adalah kurs mengambang. Artinya apa? Bahwa negara itu membiarkan kurs itu mengambang, dia naik turun sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada. Ini misalnya Amerika, ya Euro, ya yen Jepang, yaitu dia tidak patok. Ya. Tapi ada juga negara-negara yang menggunakan kurs tetap, misalnya yuan, ya Tiongkok. Itu kursnya dipatok ya tetap, ya. Atau misalnya Arab Saudi itu juga kursnya tetap, dia dipatok gitu, ya. Yang mengakibatkan kita tahu sampai sekarang nilai mata uang apa namanya Arab Saudi itu real ya itu relatif stabil gitu ya ya segitu-gitu ya dari dulu gitu kalau nggak salah sekitar 2.500 ya per apa rupiah itu yang dimaksud dengan kurs tetap yang inilah yang harus kita bahas bagaimana sebenarnya politik ekonomi Islam terkait dengan pengendalian kurs mata uang itu ya. Eh, apakah yang tepat itu adalah kurs mengambang? Ya. Artinya negara, katakan Daulah Islam, nanti ketika mengendalikan mata uang itu membiarkan kurs mata uang dengan negara-negara lain itu apa namanya, berfluktuasi sesuai dengan kondisi, atau negara harus mematok kursnya itu tetap. Nah, eh, ada dua perspektif yang perlu nanti kita diskusikan. Yang pertama adalah perspektif hukum syar'i. Ya. Yang kedua adalah perspektif apa namanya realitasnya seperti apa, mana yang lebih menguntungkan atau mana yang lebih tepat, ya kurs mengambang atau kurs tetap. Secara syar'i, saya syar'i dulu ya. Eh, Islam telah memberikan ketetapan terkait dengan hukum mematok harga ya karena kalau kita bicara tentang kurs mata uang itu kan sebenarnya bicara tentang harga mata uang juga gitu sehingga hadis yang biasanya digunakan untuk sebagai dalil haramnya sebuah negara atau kepala negara mematok harga baik harga atap ya selling price maupun harga dasar atau flooring
floor price ya, harga dasar yang biasa dilakukan di dunia pertanian atau di dalam di dalam perdagangan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Biasanya negara mematok itu. Untuk melindungi konsumen biasanya negara mematok harga atap ya, misalnya eh, apa misalnya minyak goreng gitu. Harga atap tidak boleh lebih dari 16.000 misalnya. Atau untuk melindungi produsen, maka negara biasanya menetapkan harga dasar. Ya. Misalnya apa? Harga gabah, harga dasar gabah ya tidak boleh kurang dari misalnya 4.500 per kilogram dan sebagainya. Nah, itu yang biasa dilakukan di dalam kebijakan ekonomi di negara saat ini. Nah, bagaimana pandangan Islam? Islam memberikan pandangan bahwa haram hukumnya untuk menetapkan harga. Ya. Harga barang-barang itu hanya boleh terjadi dengan mekanisme pasar. Jadi yang menentukan harga itu bukan pemerintah, bukan juga kepala negara, tetapi yang menentukan harga itu adalah kekuatan antara penawaran dan permintaan, antara produsen dengan konsumen. Mereka melakukan negosiasi harga, terjadilah struktur harga itu yang dimaui oleh Islam. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ketika eh, di masa Rasulullah SAW terjadi paceklik, kemudian harga-harga bahan-bahan kebutuhan pokok itu menjadi tinggi. Para sahabat meminta kepada Rasul untuk menetapkan harga. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tetapkan harga demi kami. Ya, maksudnya ini untuk melindungi konsumen karena harga barang-barang waktu itu sudah sangat tinggi sekali. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau menjawab, Inna Allah wal musa'ir al-qabidul basit. Sesungguhnya Allah, dialah zat yang menetapkan harga, yang menahan dan yang mengulurkan. Ar-Razzaq yang sekaligus memberikan rizki. Wa ini la arju an alqallah wa laisa ahadun yadlubani bimadl limatin fidamin wala malin. Dan aku, kata Rasul, tidak mengharapkan bahwa aku bertemu dengan Allah dan tidak ada satupun yang menuntut, tanpa ada seorang pun yang akan menuntutku karena kezaliman terkait dengan darah maupun terkait dengan harta. Jadi Rasul memberikan gambaran menetapkan harga itu adalah bentuk kezaliman terhadap harta. Ya, karena ketika ditetapkan pada kondisi harga itu sedang tinggi, itu seperti menzalimi para pedagang, kira-kira begitu, ya. Yang harusnya pedagang atau produsen itu bisa mendapatkan bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan kondisi yang ada saat itu, akhirnya dibatasi, dikurangi keuntungannya hanya karena ada ketetapan dari negara. Atau sebaliknya, ketika apa namanya eh, produksi sedang melimpah, panen raya misalnya, lalu masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan harga barang-barang dengan murah, lalu ditetapkan harga dasar, maka itu juga bentuk kezaliman bagi para konsumen gitu, yang mestinya dia bisa mendapatkan harga lebih murah, akhirnya dia tidak bisa mendapatkan harga itu. Oleh karena itu, menetapkan atau mematok harga di dalam pasar ya yang dilakukan di negara adalah sebuah bentuk kezaliman atau keharuman. Yang di sini disandarkan Rasul katakan sesungguhnya yang membentuk harga, menetapkan harga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, konsep ini berbeda dengan konsep ekonomi di dalam kapitalis yang mengatakan ada apa namanya tangan Tuhan gitu ya. Ada invisible invisible hand, ada tangan yang tidak kentara yang mengatur harga. Ya, tentu konsepnya berbeda, gitu ya. Kalau ini konsepnya adalah bahwa memang Allah yang akan menetapkan itu. Maksudnya Allah yang akan menentukan kapan produksi itu akan melimpah, kapan ada kebutuhan yang melimpah dan sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hadis ini secara umum menetapkan harga di dalam perdagangan itu sesuatu yang diharamkan. Sekarang pertanyaannya adalah apakah menetapkan atau mematok kurs mata uang, artinya mematok nilai mata uang itu termasuk dalam hadis ini atau tidak? Kalau kita perhatikan hadis ini berlaku umum, gitu, ya, berlaku di dalam konteks perdagangan, ya. Memang ini konteksnya ketika harga sedang tinggi jika dikaitkan dengan nilai dari barang-barang itu. Nah, sementara kalau kita bicara mata uang itu sebenarnya barang juga.
Ya, emas dan perak itu sebenarnya barang juga, hanya difungsikan sebagai mata uang. Oleh karena itu, emas dan perak atau mata uang masih masuk di dalam hukum ini, sehingga haram hukumnya bagi kepala negara atau haram hukumnya bagi apa namanya pemimpin masyarakat untuk menetapkan, mematok nilai kurs mata uang, ya, yang apa namanya dengan nilai tertentu, ya itu haram hukumnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali kepada dua sistem mata uang ini, ya kurs mengambang dan kurs tetap, maka secara syar'i kurs tetap itu adalah sesuatu yang diharamkan, ya karena kurs tetap itu berarti telah mematok nilai mata uang tertentu pada negara tersebut, dan sebagaimana hadis tadi ini dilarang atau diharamkan. Nah, eh, lalu secara teoritik atau secara realitas, ya, bagaimana kurs tetap ini sebenarnya memberikan bahaya bagi kehidupan ekonomi di dalam negeri, ya. Di dalam kitab Siasa Al-Iqtisadiyah ini itu diungkapkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Maliki bahwa paling tidak ada dua keburukan atau dua bahaya di dalam negeri ketika kurs mata uang itu dipatok. Yang pertama adalah ketika kurs mata uang itu dipatok, ya, maka akan terjadi pasar gelap, gitu, ya, yang memanfaatkan harga yang dipatok tadi, ya. Yang ini justru akan menguntungkan nilai mata uang luar negeri, ya, karena dipatok, ya, maka para spekulan-spekulan dalam negeri itu akan berpikir atau luar negeri akan berpikir, kalaupun saya beli mata uang eh, luar negeri sebanyak-banyaknya, ya, atau saya jual mata uang luar negeri sebanyak-banyaknya, itu tidak akan mempengaruhi kurs mata uang dalam negeri. Kenapa? Karena negara akan terus melakukan koreksi dan mempertahankan nilai mata uang dalam negerinya. Sehingga saat terjadi perdagangan di pasar, ya, ini akan menyebabkan apa namanya selisih harga, ya, kurs, ya, antara pasar gelap dengan pasar di dalam negeri itu menjadi keuntungan bagi luar negeri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa mematok nilai mata uang itu justru akan memberatkan negara. Kenapa? Karena dengan mematok mata uang itu negara harus memiliki divisi yang besar. Ya, divisa yang besar itu membutuhkan mata uang luar negeri yang banyak, ya, sehingga pada saat ekonomi dalam negeri itu sedang turun, maka negara harus menyediakan apa namanya menyediakan kekayaan ekonomi yang lebih banyak dalam rangka untuk membeli atau untuk mendapatkan eh, mata uang asing, ya, yang bisa digunakan untuk mempertahankan kurs mata uang dalam negeri. Sehingga apa? Sehingga berapapun nilai kurs mata uang luar negeri itu akan dibeli oleh negara. Tentu ini sangat membahayakan ketika negara itu tidak memiliki devisa atau tidak memiliki cadangan apa namanya kekayaan yang bisa digunakan untuk membeli mata uang asing, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lebih breakdown ini singkat saja, saya pikir eh, bahwa bahaya dari eh, mematok mata uang asing selain dua hal itu tadi ada beberapa. Yang pertama adalah negara menjadi tidak mampu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, ya. Eh, Jika eh, bank sentral memiliki keterbatasan, ya, untuk menggunakan kebijakan militer, ya, maka bank sentral ini kalau kalau di dalam konteks apa namanya negara-negara di luar Islam, ya, yang menggunakan suku bunga itu sebagai pengendali inflasi atau pengendali kurs mata uang. Maka ini akan memberatkan. Kenapa? Karena untuk menjaga kurs mata uang itu negara harus menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ketika menaikkan tingkat suku bunga, tentu negara harus menyisihkan devisa untuk membayar suku bunga yang sudah dipatok oleh bank sentral, ya. Kemudian yang kedua, cadangan devisa akan menipis, ya. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa cadangan devisa menipis? Karena satu-satunya cara agar nilai tukar itu tetap
selain mekanisme tadi ya, mekanisme moneter, itu juga negara harus mempengaruhinya dengan membeli atau menjual cadangan devisa. Yang ketiga adalah terjadi ketidakseimbangan ekonomi, ada distorsi harga. Ini yang tadi disebut dalam kitab ini, terjadi perdagangan di mata uang di pasar gelap, gitu kan? Ada distorsi ketika eh, perdagangan mata uang ada di pasar gelap, maka distorsi harga atau perbedaan harga ini akan mendorong pertukaran mata uang itu tidak terjadi di apa namanya di lembaga-lembaga yang legal, tetapi dilakukan di luar kelembagaan itu. Kemudian mata uang menjadi tidak stabil. Kenapa? Karena dengan mematok mata uang itu luar negeri cenderung akan berupaya untuk melakukan spekulasi valuta asing tadi. Jadi masih sama seperti terkait dengan apa perdagangan gelap tadi ya. Ketika negara itu eh, memang mematok mata uang ya, maka negara lain yang melakukan spekulasi itu akan mencoba terus untuk membeli mata uang dolar katakan ya di negara itu, dan itu berisiko apa cadangan devisa itu hilang, dan resiko lainnya adalah valuta asing itu tidak ada lagi di negara itu, dan ini tentu akan memberikan resiko terhadap kebijakan moneter berikutnya. Lalu ketergantungan pada mata uang asing ya, dengan adanya dipatok itu menyebabkan negara harus terus-menerus menggunakan mata uang asing, bisa membeli atau menjual mata uang asing dalam rangka untuk mematok kurs mata uangnya sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ya. Baik, Ustadz sekalian, Bapak Ibu sekalian, inilah kira-kira yang menjadi topik kita. Intinya apa? Kita membahas tentang ini, bahwa kita bisa mendapatkan gambaran bahwa ternyata mengelola negara itu memang tidak sulit, tidak mudah gitu, sulit gitu ya. Apalagi kalau bicara tentang mata uang. Ya. Maka ini juga semakin menegaskan kepada kita bahwa sistem mata uang yang digunakan oleh Islam, yang ditetapkan oleh Islam, yaitu mata uang emas dan perak, itu adalah salah satu solusi, tidak hanya untuk solusi dalam negeri ya, yang dengan mata uang dalam negeri tidak memiliki nilai intrinsik itu menjadikan tidak stabil juga dan menjadikan apa namanya inflasi yang tidak terkendali. Maka dengan mata uang emas dan perak itu inflasi bisa dikendalikan, lalu kurs itu juga sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena dengan negara lain melakukan perdagangan itu bisa lebih mudah gitu ya. Eh, Banyak sekali kalau dikaji ya tentang keunggulan mata uang emas dan perak ini ya. Tadi kalau kita sebut kestabilan ekonomi, ketergantungan ekonomi, penjajahan ekonomi dengan mata uang ya, itu bisa dihilangkan dengan menggunakan mata uang emas dan perak. Ya. Tidak seperti sekarang ini, ya kan? Penjajahan terjadi ketika ada negara yang tidak disukai oleh negara Barat, katakan oleh negara Amerika, maka negara itu bisa dipengaruhi dengan menggunakan apa namanya serangan moneter gitu yang seperti itu terjadi pada tahun 98. Itu kan pada dasarnya memang Amerika sebenarnya ingin menyasar negara-negara di ASEAN itu yang perekonomian sedang tumbuh, yang katanya menjadi macan Asia, ya itu diserang, ya diuji kestabilan mata uangnya dan ternyata rontok juga gitu ya. Malaysia rontok, kemudian Thailand rontok, ya Brunei mungkin tidak, karena Brunei itu tidak banyak tergantung kepada perdagangan luar negeri ya. Jadi intinya adalah sekali lagi mata uang yang ditetapkan oleh Islam yaitu mata uang emas dan perak ini adalah mata uang yang eh, kita bisa sebut mata uang yang terbaik, yang tidak hanya menyelesaikan solusi di dalam negeri tapi juga menyelesaikan solusi untuk perdagangan luar negeri. Yang tadi kita sudah bahas, perdagangan luar negeri itu menjadi tidak stabil ya, karena ada kurs mata uang yang tidak stabil. Barangkali gitu, Mas Ustadz Azhar ya. Eh, Diskusi kita ya, awal dari diskusi kita terkait dengan mengapa kurs mata uang itu menjadi penting dan harus dicarikan solusi agar negara itu tidak menjadi
apa namanya hancur ya atau terperosok gara-gara eh, nilai mata uang yang turun atau kurs mata uang yang turun. Ya, Alhamdulillah. Eh, Ya, ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Ya. Jadi setidaknya Bapak Ibu ada poin yang ingin kami sampaikan ulang kembali seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, bahwa adanya perbedaan nilai antara mata uang yang berbeda ya, mata uang yang dijalankan atau yang dipakai berbagai negara, selisih atau perbedaan itulah yang kemudian memunculkan kurs ya. Nah, tinggal persoalannya perbedaan itu berdampak tidak terhadap ekonomi kita di dalam negeri atau juga berdampak tidak terhadap ekonomi yang ada di luarnya. Jadi makanya kita angkat tema terkait dengan mengendalikan ya kurs mata uang. Ya, eh, ini diskusi kita kita buka ya Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, silakan nanti kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar atau mau berinteraktif langsung juga bisa ya. Sebagai kesempatan pertama ini Ustaz, saya coba memulai diskusi ini. Mudah-mudahan ini bisa eh, memancing ya, memantik atau juga untuk membuka cakrawala ya. Tadi di awal-awal Ustadz mencoba melakukan pendekatan ya kasus eh, kurs tadi ya antara 97 ya, dengan kondisi sekarang kita bilang. Nah, yang menarik adalah Ustadz kenapa dengan jumlah yang hampir sama nilai kurs sekarang $1 ya khususnya dengan rupiah itu di angka 16,17 pada masa 97, kemudian di rezim Jokowi juga di angka yang tidak jauh bedanya. Yang satu ya, impact politiknya langsung menumbangkan rezim ketika itu. Yang satu ini rezimnya masih bertahan. Eh, ya, ini artinya kita ingin melihat apakah ada variabel lain yang membuat perbedaan kondisi yang sekarang dengan dulu sehingga tidak semata-mata perubahan rezim itu terjadi karena dorongan perbedaan kurs saja atau perbedaan nilai mata uang, Ustaz. Atau ada variabel lain, Ustaz, misalnya. Nah, ini gimana ya, tanggapannya? baik, Ustaz Azza. Ini pertanyaan susah banget ini. Iya, betul bahwa kalau dilihat dari sisi nilai ya 16.000 rupiah itu nilainya sama seperti tahun 98 dengan tahun sekarang ya. Eh, Kalau ditanyakan kalau begitu ada variabel lain dong kecuali kurs itu sendiri gitu ya. Ya tentu ada gitu ya. Eh, Variabel itu macam-macam di situ. Ada variabel ekonomi ya. Yang kedua variabel politik itu sendiri gitu. Kalau kita bicara tentang dampak kepada politiknya ya. Kita sekarang lihat dulu dalam konteks variabel ekonomi ya. Eh, Kalau kita perhatikan tahun 98 ya, sebenarnya yang memperoleh dampak krisis moneter itu kan tidak hanya Indonesia gitu, ya. Tadi saya sebut negara-negara ASEAN termasuk Malaysia. Lalu juga negara-negara Asia, Jepang juga ikut kena dan lain sebagainya. Ya, pertanyaannya itu kan apakah dampaknya itu sama atau tidak di masing-masing negara gitu. Ya. Ternyata dari hasil pengamatan realitas, dampaknya itu di awal-awal sama. Tetapi yang membedakan adalah eh, apa namanya perbaikan, ya recovery dari kondisi ekonomi itu berbeda-beda masing negara, gitu. Malaysia, ya, ternyata recovery-nya cepat. Dalam jangka waktu setahun 2 tahun udah selesai itu masalah krisis moneter ya dan bisa kembali dalam kondisi yang normal ya. Kenapa begitu? Beda dengan Indonesia. Indonesia di tangan Habibie sempat turun gitu kan sampai di 9.000 rupiah atau 10.000 rupiah. Tapi setelah reformasi naik lagi itu menjadi 12.000 konstan, 12.000 kemudian
masa SBY sekitar 13.000, kemudian masa Jokowi 14.000, dan terakhir menjadi 16.000. Kalau ditelusuri kenapa itu, ternyata secara ekonomi devisa itu menjadi penting, ya, cadangan. Kalau orang sebut dulu adalah fundamental ekonominya itu, gitu, ya. Eh, Seberapa kuat dampak dari krisis moneter itu tergantung fundamental ekonominya itu seberapa kuat. Indonesia langsung porak-poranda. Kenapa? Karena fundamental ekonominya nggak kuat. Devisanya sedang sedikit waktu itu, sementara kebutuhan dolar sedang tinggi-tingginya karena eh, tenggat waktu pembayaran utang itu sedang terjadi, ya, dan defisit perdagangnya sedang turun, gitu. Beda dengan Malaysia. Malaysia ternyata cadangan devizanya tinggi. Ya, salah satunya apa? Salah satunya adalah cadangan devisa berupa tabungan haji ternyata waktu itu. Jadi di Amerika, kan kita tahu sekarang ini di Malaysia katanya untuk antri haji itu sudah sampai 100 tahun gitu. Ya. Jadi kalau kita daftar sekarang belum tentu bisa bisa berangkat, ya. Bayi lahir didaftarin belum tentu berangkat gitu karena 100 tahun ininya. Nah, coba bayangkan 100 tahun itu kan mereka harus nabung. Ditabung di namanya Yayasan Dana Tabung Haji Malaysia. Nah, itulah yang menjadi cadangan devisa. Sementara di Indonesia saat itu 98 tentang tabungan haji, tentang apa namanya apa sekarang ini kan ya tabungan haji itu ya untuk mendapatkan seat itu kan mereka harus nabung dulu 25 juta kan belum belum ada waktu itu, ya, sehingga ya kita tahu juga dampaknya bagus juga bagi Indonesia. Waktu itu untuk haji itu tahun itu daftar, tahun itu juga berangkat juga kan itu. Beda dengan sekarang. Sekarang kita daftar di Indonesia paling enggak itu sudah 20 tahun gitu masa tunggunya, kan. Ya, itu kenapa? Ya itu dampak buruk juga dari tabungan haji itu yang dia menyebabkan orang-orang yang sebenarnya tidak wajib secara fikih, ya, karena dia belum memiliki kemampuan ekonomi untuk berangkat haji, akhirnya dipaksakan haji dengan cara utangan itu tadi. Itu yang menyebabkan apa namanya haji itu seperti itu. Nah, balik lagi kepada kurs itu yang terjadi. Jadi ada satu faktor fundamental ekonomi, ya. Lalu yang kedua, kalau bicara tentang runtuhnya rezim, maka ini persoalan politik sebenarnya. Krisis itu hanyalah pemicu. Nah, pertanyaannya adalah pemicu ini apakah bisa menjadi bahan bakar perubahan rezim atau tidak, gitu, ya. Misalnya sekarang ini, ya, eh, dolar sudah sama, ya. Bahkan utang luar negeri itu jauh lebih besar dibandingkan dengan utang luar negeri masa Pak Harto. Lalu terkait dengan apa namanya terkait dengan pertumbuhan ekonomi juga jauh dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada masa rezim Orde Baru. Lalu dilihat dari sisi apa namanya persen, ya, berapa eh, eh, bagian dari utang itu juga jauh lebih besar sekarang, ya, dibandingkan dengan APBN, ya. Jadi kalau kita lihat faktor-faktor ekonomi, ya, indikator-indikator ekonomi atau variabel ekonomi itu mestinya kita berpikir harusnya rezim ini, yang kita bicara ini, ya, rezim ini harusnya tumbang juga gitu. Tapi ternyata kenapa ini tumbang? Berarti ya memang ada faktor lain bahwa ekonomi yang menjadi pemicu untuk pergolakan politik itu tidak cukup kuat. Ya, kenapa tidak cukup kuat? Mungkin problem ekonomi sudah cukup kuat. Yang tidak cukup kuat adalah fundamental politiknya, ini itu. Ya, di masa rezim Orde Baru tumbang. Kenapa? Karena ada yang menggerakkan, ada pemimpin di lapangan, kan gitu. Maka kita kita eh, mendapati ada tokoh-tokoh apa reformasi, ada Pak Amin, disebut Bu Mega, Gus Dur, kan gitu, ya. Mereka itu yang menggalang itu, ada yang memimpin. Sementara sekarang ini kalau kita bicara tentang politik, tidak ada yang memimpin. Jadi pergolakan politik yang dipicu oleh pergolakan ekonomi itu, ya, itu tidak cukup kuat untuk merubah sistem yang ada. Nah, ini yang terjadi sekarang ini, ya.
Jadi eh, ketika ketika kurs mata uang 16.000 sebenarnya secara undang-undang itu sudah bisa diimpeach, gitu kan kira-kira. Karena memang undang ini tidak boleh melebihi 16.000. Tetapi kenapa kok nggak ada itu? Karena proses politiknya nggak jalan. Ya, siapa yang melakukan proses politik? Ada proses politik di dalam dewan, ada proses politik di luar dewan, gitu. Proses politik di dalam dewan nggak ada yang menggerakkan, kan? Kenapa? Karena mayoritas itu masuk di dalam barisan rezim, kan itu nggak bisa diharapkan. Sementara di luar dewan di situ ada mahasiswa, ada LSM dan sebagainya, tidak cukup kuat untuk melakukan itu. Mengapa? Karena tidak ada satu, dukungan atau pemimpin di luar itu, dan yang kedua tidak ada dukungan dewan. Beda tahun 98 ketika mahasiswa itu menduduki DPR, ya, andai tidak ada kekuatan lain yang mengarahkan itu, nggak akan terjadi itu, gitu kan. Tapi yang terjadi waktu itu kan anggota DPR sepakat itu mau apa namanya, mau impeachment Pak Harto, ya, didukung, kemudian menteri-menteri Pak Harto itu pada mundur, kan itu, ya, yang akhirnya apa, yang akhirnya secara politik terjadilah, jadi ada krisis di dalam ekonomi, ya, yang kemudian mengarah kepada krisis politik. Kalau dulu 98 dari krisis moneter menjadi krisis ekonomi, menjadi krisis politik, ini tuh ya. Kalau sekarang krisis ekonominya sudah ada, ya. Kita sudah mendapati tahun 2023 2024 kita mengalami krisis karena pandemi, gitu, ya. Tapi karena ini faktor luar, ya, karena ada faktor-faktor pandemi yang itu dianggap wajar, gitu kan, kita mengalami krisis lalu tidak ada dukungan secara politik, ya, akhirnya perubahan politik itu tidak akan terjadi. Kira-kira gitu, Ustadz Azhar, ya. Kalau kita mau bandingkan antara kejadian tahun 98 dengan kejadian yang sekarang ini. Ya, Begitu, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Berarti eh, dari variabel politiknya mungkin yang lebih dorongannya belum ada, Ustaz ya. Kita beralih ke ya, pertanyaan yang masuk ke kolom komentar Ustaz dari Pak Norman atau Mas Norman. Mohon maaf ya kalau salah penyebutan. Beliau bertanya, Ustaz, mengapa masyarakat hari ini masih mau menggunakan mata uang kertas, Ustaz? Kira-kira apa nih, Tad, tanggapan Anda? ya. Baik, jadi kalau bicara penggunaan mata uang, ya, itu adalah keputusan politik. Ya, itu yang harus dipahami. Ya, makanya bahasan kita atau pekajian kita itu kan politik ekonomi, gitu ya. Politik yang mengatur ekonomi. Nah, jadi memang kalau bicara ekonomi, ada bagian-bagian dari ekonomi itu yang harus diatur oleh politik, oleh sistem kekuasaan. Ya, kalau di dalam konteks Islam ya diatur oleh Daulah Islam, gitu kan. Eh, Daulah Islam mengatur itu, ya. Salah satu yang diatur oleh Daulah Islam itu adalah mata uang, dan termasuk negara-negara yang lain mata uang itu yang diatur. Jadi kalau ditanya mengapa masyarakat masih mau menggunakan mata uang kertas, jawaban sederhananya adalah karena masyarakat dipaksa untuk melakukan atau untuk menggunakan mata uang kertas. Bahkan, ya, masyarakat yang dia menggunakan mata uang lain selain mata uang kertas itu dianggap tindak pidana. Maka kita masih ingat kan, eh, tokoh pasar uang, pasar dinar di Depok, ya, yang ditangkap. Kenapa? Karena dia menggunakan emas sebagai mata uang di dalam transaksi ekonomi mereka. Nah, di dalam undang-undang di Indonesia, penggunaan mata uang selain rupiah di dalam transaksi resmi di Indonesia itu adalah pelanggaran hukum, gitu. Nah, itu kan artinya ada ada keputusan politik, yang keputusan politik itu kemudian dituangkan di dalam bentuk undang-undang atau bentuk hukum, ya. Jadi bukan persoalannya mau atau tidak mau, tapi memang kalau di Indonesia wajib hukumnya menggunakan uang kertas. Ya, jadi oleh karena itu, ketika kita bicara dakwah, ini Ustaz Azhar, ya, Pak Nurman, maka kan pertanyaannya begini, kalau begitu, ya, mana yang harus dilakukan duluan? Kita mengubah sistem mata uang kertas menjadi mata uang emas,
atau kita ubah dulu sistem politiknya? Maka jawabannya adalah ubah dulu sistem politiknya, baru ubah mata uangnya. Tidak bisa dibalik. Karena kalau kita ubah mata uangnya dulu, sementara sistem politiknya tidak menghendaki itu, ya kita akan dianggap sebagai pihak yang melanggar hukum. Kira-kira gitu, Ustadz Azhar ya. Ya, simple dan sederhana, Ustaz ya. Berarti sangat Ya, berhubungan faktor sekali politik dengan, ya sebenarnya. ya, Alhamdulillah, sekeren, Ustaz. Mudah-mudahan Pak Norman menanggapi tadi ya, apa yang tadi beliau jawab. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Sri Dismayanti atau Mbak ya, mohon maaf kalau salah. Izin bertanya Ustadz, ketika masa Presiden Soeharto menetapkan kurs mata uang tetap, kenapa Amerika marah ketika itu? Tapi kenapa pada saat yang bersamaan Saudi dan Tiongkok bisa melakukan hal tersebut? Gimana Intan, tanggapannya Intan? Ya, bahwa betul kalau disebut Indonesia dulu pernah menerapkan apa namanya mata uang tetap, ya. Eh, eh, yang disebut dengan MBS kalau nggak salah ya, betul ya Bu Sri ya, MBS, money board system gitu. Jadi sistem mata uang yang dia di board gitu, di ditetapkan. Jadi sifatnya stabil. Sehingga kita bisa melihat bertahun-tahun selama masa zaman Pak Harto, mata uang kurs itu rupiah relatif tidak terjadi ini fluktuasi gitu ya. Menjadi apa namanya? Tetap di level sekitar 2.500 dan relatif inflasi tidak banyak terjadi. Ya, kita masih ingat di masa Pak Harto jarang sekali terjadi kenaikan harga BBM ya. Saya masih ingat waktu itu kalau nggak salah harga BBM Rp300 itu per liter kalau nggak salah ya premium itu waktu itu ya. Nah, lalu kalau pertanyaannya kenapa Amerika Serikat marah? Ini mohon maaf Ibu Sri, kalau saya berpendapat sebenarnya kalau Amerika marah kepada Pak Harto saat itu bukan karena Moneybot system secara khusus gitu. Itu hanya alasan saja gitu kan. Tapi tentu alasan yang lain. Alasan yang lain apa sebenarnya bagi Amerika itu yang paling dia perhatikan adalah kepentingan. Apakah kepentingan Amerika di Indonesia itu bisa dijamin oleh rezim itu atau tidak? Ketika tidak dijamin lagi, maka pemerintah, maaf, Amerika itu akan melakukan upaya untuk menggulingkan rezim yang ada. Kita masih ingat tahun 66 ketika Orde Lama mulai meninggalkan Amerika, ya. Lalu Amerika marah kan gitu, tanda kutip ya. Digulingkanlah itu, disiapkanlah Pak Harto menjadi penggantinya. Di awal-awal masa pemerintahan Pak Harto condong kepada Amerika atau condong kepada Barat ya, hampir semua apa investasi itu diarahkan ya, investasi sumber daya alam itu dibuka untuk Amerika dan Barat ya kan. Lalu di akhir-akhir pemerintahannya kan udah mulai berubah itu ya, mulai muncullah ekonomi kerakyatan ya untuk menumbuhkan ekonomi lokal dan sebagainya. Nah, ini barangkali yang eh, menjadi sebab utama kemarahan dari Amerika Serikat ya. Jadi kalau dikaitkan dengan MBS tadi ya, sistem eh, eh, flat ya, mata uang flat tetap itu apakah ada kaitannya? Ya tentu ada. Tetapi itu hanya sesuatu yang tampak di luar saja ya, sama seperti apa namanya eh, rezim Saddam Hussein ya ketika dihancurkan oleh Amerika, ternyata memang problemnya adalah keberpihakan gitu. Ketika rezim Saddam Hussein tidak mau lagi menggunakan dolar, lalu tidak mau menjual minyaknya ke Amerika katakan ya, lalu dia banyak berhubungan dengan blok timur Cina, Soviet dan sebagainya, itu memunculkan kemarahan Amerika, akhirnya dihancurkan juga. Jadi sebenarnya dalam konteks ekonomi atau dalam konteks penjajahan ekonomi, eh, eh, aspek dasarnya, aspek mendasarnya itu adalah apakah kepentingan Amerika untuk menjajah ekonomi di negara itu dilindungi atau tidak. Ketika dilindungi, maka rezim itu akan dihilangkan. Kira-kira begitu ya. Eh, jadi kalau kenapa Arab Saudi dan Tiongkok bisa melakukan itu, ya karena
Arab Saudi kita tahu berpihak kepada Amerika sampai sekarang, ya. Tiongkok dulu ya, tapi sekarang memang sudah menguasai ekonomi. Tapi kenapa kemudian Amerika itu tidak apa namanya, katakan menghantam Tiongkok? Sebenarnya iya, tetapi harus diingat, ya harus diingat. Bukan berarti ketika Tiongkok itu menguasai ekonomi terus Amerika itu bisa tersisihkan. Mungkin di belakang layar, di depan begitu seolah-olah, tapi di belakang tingkat perdagangan Amerika dengan Tiongkok masih cukup besar gitu. Dan banyak produk-produk dari Amerika yang itu diproduksi di Tiongkok. Jadi ini sebenarnya simbiosis mutualismenya itu masih ada gitu ya. Hanya seolah-olah kemudian Tiongkok dengan Amerika ini ribut, dan sampai sekarang juga belum ada tanda-tanda keributan itu atau pertikaian antar dua negara itu menjadi pertikaian yang terbuka. Begitu kira-kira Ustadz Azhar ya terkait dengan kemarahan Amerika kepada Indonesia khususnya di rezim Soeharto gitu. Iya, syukran Ustaz. Eh, sudah dijawab ya, Bu Sri. Ini Ustaz, kita masuk ke pertanyaan yang ada di rekaman kajian bulan lalu dari akun Ya, Ija Rahman di channel YouTube. Kajian beliau, kajian Ustaz bulan lalu. ya, Pertanyaan, pertanyaannya, boleh dibacakan. iya. Jika kondisinya suatu negara menggunakan sistem mata uang emas dan perak, namun negara tersebut mengalami impor yang lebih besar dibandingkan ekspor. Apakah hal Ya, ini akan mengakibatkan turunnya nilai mata uang negara tersebut? Syukron atas jawabannya tadi. ya. Jadi kalau ada suatu negara dia menggunakan sistem mata uang emas, ya, lalu eh, dia berdagang dengan negara lain yang tidak menggunakan mata uang emas. Sebenarnya model perdagangan semacam ini tentu eh, logikanya ya secara politik tidak akan dilakukan oleh kedua negara itu, gitu. Ya, karena yang satu adalah emas, ya dia gunakan, dan emas itu susah untuk dibuat, ya tidak mungkin dibuat, dia harus dari alam kan itu. Beda dengan mata uang kertas. Mata uang kertas tinggal dicetak saja, paling turun saja nilai nilai mata uang itu, ya. Satu hal begitu, ya. Tapi andai itu terjadi, ya, impornya banyak, ya, impornya banyak. Nah, apakah nilai mata uangnya itu apa namanya menjadi turun? Logikanya begitu. Kenapa? Berarti negara itu membutuhkan banyak uang negara lain, gitu kan? Logikanya begitu. Kalau ini terjadi pertukaran, tapi bisa jadi, ya, kalau kedua negara itu melakukan seperti itu, ada perdagangan antar dua negara, yang satu pakai emas, yang satu pakai mata uang kertas, maka saya meyakini negara yang menggunakan sistem mata uang kertas itu negaranya lebih kuat dibandingkan negara yang pakai emas itu, ya. Kenapa? Karena dia dipaksa untuk membayar dengan emas. Ya. Harusnya kan kalau kalau dia negara lain menggunakan kertas, ngapain dia pakai emas? Cetak aja, karena cetak itu lebih mudah daripada memproduksi emas, gitu ya. Jadi, andai negara lain itu lebih kuat, lalu dipaksa masyarakat itu membayar dengan emas, pasti negara itu tidak menukarkan dengan mata uang apa namanya negara itu untuk membayar, pasti enggak. Dia langsung bayar saja pakai emas, sehingga emas itu mengalir ke luar negeri, gitu ya. Nah, ketika emas itu mengalir ke luar negeri, berarti cadangan emas di dalam negeri itu berkurang. Kalau cadangan emas di dalam negeri berkurang, logikanya nilai emas di dalam negeri menjadi naik, gitu. Nilainya naik, berarti kursnya turun, gitu mestinya. Ya, logikanya seperti itu. Nah, makanya yang tadi ditanyakan itu sebenarnya kejadian yang luar biasa, tidak mungkin terjadi, gitu ya. Sangat sulit dibayangkan lah ada negara yang mau membayar dengan
mata uang emas ya kecuali dia dipaksa memang untuk membayar itu. Itu kira-kira Ustadz Azhar. Jadi kalau secara teori mata uang emasnya itu kursnya turun misalnya, ya, tetapi realitasnya tidak bicara begitu. Bahkan tadi yang kita jelaskan, mata uang emasnya itu malah meningkat nilainya di dalam negeri. Kenapa? Karena kebutuhan emas di dalam negeri itu meningkat, maka nilainya menjadi meningkat. Kira-kira gitu. Nah, yang menarik apa dari pertanyaan ini? Saya pikir Ustadz Azhar, kalau apa namanya kita bisa bayangkan seandainya Daulah Islam itu berdiri, ya, nah, maka dari situ kita bisa mendapatkan kesimpulan Daulah Islam itu harus daulah yang kuat, ya, yang dia memaksa negara lain untuk membayar perdagangan luar negerinya menggunakan emas dan perak juga, ya kan, agar emas dan perak di dalam negeri tidak keluar. Bahkan justru sebaliknya, ada ketergantungan dari negara lain sehingga emas dan perak negara lain itu masuk ke dalam. Ya, kira-kira gitu, Ustaz Azhar. Iya, saya teringat di bahasan bab akhir kitab Nidhamul Iqtisad, Ustaz. Ya. Saya tidak salah. Ini kan berkaitan dengan kurs mata uang yang boleh jadi karena perdagangan luar negeri sehingga alur mata uang itu keluar dan Emas dan masuk. perak. Nah, sehingga saya di bab akhir itu. Ya memang yang menarik itu bahwa negara mempertahankan stok emasnya, tetapi kan impact-nya kan ada saat setidaknya ini menjadi diskusi kita ke depan. Ketika emas itu bertambah ke dalam negeri, otomatis kan nilainya menjadi berkurang kan. Apakah begitu dia jadinya Ustaz? Nah, sehingga kan berarti kan meskipun menemukan deposit baru itu tidak mungkin dalam waktu cepat, berarti kan menarik emas dari luar setidaknya mempercepat mendapatkan emas. Nah, ini jadi tarik Ya. menarik kalau memang menggunakan mata uang yang sama. Cuman yang jadi sulit kan persoalannya saat dunia ini kan nggak punya emas semua yang sama banyaknya. Boleh jadi mereka masih pakai uang kertas, sehingga pembayaran itu menjadi agak rumit di awal mungkin. Ya. Ya, jadi satu yang harus difahami di dalam teori ekonomi itu ada teori tentang jangka pendek dan jangka panjang. Yang tadi kita sebut, yang kita banyak bicarakan itu teori ekonomi jangka pendek. Ya. Jangka pendeknya itu kalau ada uang masuk ya beredar lebih banyak dalam negeri maka nilai mata uang menjadi turun. Itu jangka pendek. Jangka panjang long run-nya itu pasti mencapai keseimbangan baru dan akan kembali kepada apa namanya kepada nilai mata uang yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang mata uang emas dan perak, pertanyaannya ada inflasi nggak? Ada inflasi itu. Nilai mata uang itu naik turun, ya. Tapi jangka panjang dia akan kembali kepada nilai normal. Kenapa? Karena ketika terjadi penambahan nilai terjadi mata uang yang beredar dalam negeri, itu akan memicu produktivitas yang lebih tinggi, gitu kan? Nah, kita tahu mata uang itu kan fungsinya untuk alat tukar. Jadi kalau alat tukarnya itu nggak banyak dipakai, ya dia eh, nilainya turun. Gimana biar menjadi nilainya naik? Ya harus perputaran mata uangnya harus cepat gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi itu yang perlu digarisbawahi di situ. Ya, gitu Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Eh, ini ada dua pertanyaan lagi nih, Ustaz, di kolom komentar. Gimana, Ustaz? Ya, Iya. boleh silakan. Ya. Pertanyaan dari Mbak atau Ibu ini, mohon maaf ya, Pak, Bu ya, Sativa. Afwan izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara untuk menstabilkan harga dalam konteks saat ini jika pematokan harga dilarang dalam Islam? Ini konteks kekinian tadi. Ya, cara menstabilkan harga di dalam Islam itu dengan menggunakan mekanisme pasar, bukan dengan mematok harga. Kalau mematok harga itu kan berarti kita mengganggu eh, permintaan dan penawaran, ya kan? Langsung dipatok. Permintaan dan penawaran pasti terganggu. Nah, tidak boleh negara itu melakukan gangguan terhadap mekanisme pasar. Nah, lalu bagaimana cara melakukan mekanisme pasar itu? Banyak cara, gitu.
Yang pertama, dalam konteks jangka pendek, jangka pendek itu kalau terjadi kelangkaan barang, ya, lalu harga menjadi naik, maka negara bisa melakukan yang namanya operasi pasar, kan gitu, ya. Itu mekanisme, cara sederhananya kan begitu kan, bukan harganya yang dipengaruhi, ya. Bukan harganya yang dipatok, yang diatur, tetapi yang diatur adalah pasokannya. Harga naik itu kan karena pasokannya kurang, maka negara melakukan memperlancar pasokan. Seperti misalnya kemarin minyak goreng, ya, minyak goreng naik harganya tinggi menjadi 22.000 per liter misalnya. Maka cara yang dilakukan pemerintah salah kalau harus mematok itu. Maka caranya gimana? Ya pasokannya diperlancar dong, ya. Cari tahu itu siapa yang menghambat pasokan itu, ya kan, ada yang menimbun atau tidak, maka di dalam Islam larangan menimbun. Ada yang apa namanya, mengekspor enggak gitu, ya, maka dalam Islam dilarang mengekspor ketika kebutuhan dalam negeri itu penting, lebih penting gitu ya. Lalu macam-macam di situ. Ada nggak yang menunda produksi, ya, nggak mau produksi, dia hasil panennya tidak dipanen, biarin aja dulu misalnya. Ada nggak seperti itu? Jadi pemerintah melakukan upaya-upaya itu. Kalau persoalannya adalah logistik, maka pemerintah harus membuat kelancaran logistik itu, ya. Tol laut dibuat, kapal-kapal disiapkan, armada-armada disiapkan, kan gitu, ya. Jadi intinya, mempengaruhi harga tidak boleh, maksudnya mematok harga tidak boleh, tetapi melakukan upaya-upaya agar supply and demand itu berjalan dengan baik, itu yang dilakukan. Ini cara Islam apa namanya, mengendalikan harga. Jangka pendeknya begitu. Bagaimana jangka panjangnya? Maka politik ekonomi, ada politik pertanian yang kemarin kita bahas. Oh, harga naik. Kenapa? Karena petani nggak mau lagi untuk menanam itu, misalnya. Lakukanlah itu, politik pertanian. Ya, kalau perlu disubsidi pupuk, subsidi. Kalau ada lahan-lahan yang perlu dibuka, dibuka, misalnya. Itu jangka panjangnya begitu. Nah, kalau pemerintah melakukan itu, negara melakukan itu tanpa melakukan pematokan harga, maka masyarakat bisa mendapatkan harga itu secara wajar. Begitu Bu Satifah, secara ringkas kira-kira begitu. Ya. Ya, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Mudah-mudahan ini didengar Bu Satifah. Eh, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Bu Ani atau Mbak Ani ya. Afwan Ustaz izin bertanya, kalau kurs tetap itu diharamkan dalam hukum syara karena disamakan dengan mematok harga barang, lantas bagaimana dengan hukum sistem kurs mengambang Ustaz? Nah ini tolong ditanggapi Ustaz. Ya, jadi kurs mengambang itu kan artinya tidak mematok harga. Itu kan dibiarkan kepada mekanisme pasar. Karena kurs mata uang itu kan sebenarnya seperti orang melakukan jual beli barang dengan barang. Itu dipengaruhi oleh supply and demand, kan gitu. Ya, supply naik maka menyebabkan harga turun, demand naik menyebabkan harga naik, kan gitu, ya. Jadi kalau kita bicara hukum sistem kurs mengambang, itulah yang diinginkan dalam hadis itu, karena itu adalah kebalikan, ya, mafhum mukhalafahnya. Kalau mafhum di dalam hadis itu adalah larangan mematok harga, berarti mafhum mukhalafahnya boleh, kan gitu. Berarti tidak mematok harga itu dibolehkan. Dan realitasnya itu yang terjadi di masa Rasul. Ya, tidak ada patokan harga, semuanya kan di pasar harganya mengambang, kan nggak ada yang menetapkan harga. Yang ada kan taruh menawar saja. Itu. Ya, harga naik. Oh, kenapa kangkung naik ini? Oh, ternyata lagi banjir, kangkung naik, kan gitu. Oh, kenapa ini padi beras kok turun harganya? Karena sedang apa namanya, panen raya. Nah, itu yang maksud dengan harga yang tidak dipatok. Nah, dalam konteks pertukaran mata uang, maka yang dimaksud dengan tidak dipatok itu adalah negara membiarkan itu saja. Pertanyaannya sama seperti pertanyaan Bu Satifah tadi. Kalau begitu apa yang dilakukan oleh negara? Kalau gitu biarkan aja ya. Oh, katakan rupiah itu ancur-ancuran gitu. Tentu jawabannya tidak. Negara harus melakukan upaya-upaya untuk mengendalikan agar ekonomi dalam negeri itu tidak apa namanya, tidak goncang gitu, ya. Ada shock gitu kan, ada naik turun. Ya, maka
eh, di dalam konteks kurs mata uang itu seringkali yang dalam konteks sekarang ini yang dilakukan adalah melakukan stabilisasi. Jadi kalau misalnya 14.000 ya biar stabil lah. 14, kadang 14,2, kadang 13,8 stabil gitu, naik turun gitu ya. Nah, itu caranya gimana? Ya caranya dengan mengelola perdagangan, ya kan? Kalau misalnya apa negara sedang defisit perdagangan ya kurangi itu impor yang tidak perlu dikurangi, misalnya beras tidak perlu lagi impor, ya kan. Mungkin kedelai dikurangi impornya. Nah, jangka pendeknya begitu, jangka panjangnya kan masyarakat butuh tempe ini. Tempe tidak bisa dari kedelai dalam negeri. Ya, kalau gitu pemerintah harus lakukan upaya rekayasa apa namanya kedelai agar bisa menghasilkan kedelai dalam negeri yang bisa digunakan untuk tempe yang bagus. Jangka panjangnya begitu. Jadi kalau kita bicara tentang sekali lagi bicara tentang politik ekonomi, ini berarti memang peran peran negara namanya juga politik, ya. Negara itu sangat berperan dan peran itu ada peran jangka pendek dan ada peran jangka panjang. Jangka pendeknya harus ada langkah taktis, ya kan, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya, melakukan operasi pasar ketika harga bergejolak misalnya, atau mengendalikan gimana caranya agar emas atau dinar itu nggak keluar negara, maka harus ada produksi dalam negeri yang sebanyak-banyaknya, kan gitu. Itu harus dilakukan. Ya, saya pikir begitu Ustaz Azhar. Ya, Ya, syukur Ustaz. Eh, eh, ini ada pertanyaan terakhir nih Ustaz. Mungkin juga nanti bisa ditutup kalau memang tidak ada lagi pertanyaan dari jamaah. Yang membuat tidak stabil kurs ini kan sebenarnya ulah manusianya nih Ustaz. Kalau bisa dibilang kan begitu nih. ya, Apakah itu berawal mm, dari peralihan mata uang emas kepada mata uang kertas kita anggap begitu. Dan ternyata kan bisa dibilang setiap negara apakah sebagai penikmat juga terhadap uang kertas ini sehingga mereka sama-sama terjebak bahkan ogah keluar dari carut marutnya kurs mata uang ini kan ibaratkan trap ya seperti jebakan yang sendiri mereka buat mungkin diawali oleh eh, dolar yang diinisiasi oleh Amerika dan mungkin juga menjadi alternatif mereka nggak mau juga mungkin keluar dari itu. Padahal kita anggap mm, keluar dari jebakan itu kan bisa dibilang adanya mata uang yang seragam, yang itu tidak bisa diintervensi ya, oleh siapapun dan dia punya nilai yang berdiri sendiri. Nah, jadi menjadi persoalan ini apakah memang betul negara ini memang nggak mau keluar dari problem yang sebenarnya mereka buat atau memang butuh ada institusi yang memang menjadi motor untuk mengalihkan dominasi dolar. Nah, ini mungkin sebagai ya, closing statement tadi. ya. Jadi, ya betul. Jadi yang pertama ulah manusia iya, tapi tetap kita eh, tidak bisa langsung mengatakan ini semua ulah manusia. Pas sunatullah itu ada, itu kan di dalam konteks emas dan perak tadi juga fluktuasi harga itu ada sunatullah di situ. Ya. Tetapi di dalam konteks uang kertas atau fiat money ini faktor manusianya lebih dominan, ya, karena itu sudah menyalahi sunatullah atau menyalahi hukum Allah. Nah, eh, kalau bicara tentang eh, kenapa negara-negara itu nggak bisa keluar dari kurs mata uang dan sebagainya, ya memang kalau kita bicara tentang ekonomi, ya kita harus kembali kepada yang dasar itu kan bicara tentang ideologi ekonomi apa yang paling banyak diterapkan di dunia itu. Ya, ya kita tahu kapitalis gitu ya. Nah, kapitalis itu kita tahu adalah satu ideologi yang memiliki ciri khasnya adalah penjajahan. Ya. Maka bicara tentang uang, kita bisa melihat uang itu juga sebagai alat penjajahan bagi negara kapitalis. Ya. Lebih khusus lagi adalah Amerika. Kenapa bisa begitu? Karena dengan menghilangkan dolar, ya, kita ingat kejadian perjanjian Bretton Woods ya yang menghilangkan standar mata uang dari emas dan perak menjadi mata uang
dolar ya sebagai mata uang internasional itu kan dilakukan oleh Amerika. Kenapa dilakukan oleh Amerika? Satu, dilakukan dalam rangka mempertahankan cadangan emas dan perak yang dimiliki oleh Amerika. Kita tahu Amerika adalah negara yang saat ini memiliki cadangan emas dan perak terbesar di dunia. Ya. Yang kedua, ini digunakan sebagai alat hegemoni, alat penjajahan, penguasaan negara-negara lain, sehingga ketergantungan kepada dolar Amerika itu menjadi tinggi. Kan kemudian pertanyaannya, kenapa kok masih mau menggunakan, kalau dalam negeri tadi bicaranya, kenapa masih mau masyarakat masih mau menggunakan mata uang kertas? Sekarang dalam konteks global kita bisa bertanya, kenapa negara-negara masih mau menggunakan dolar sebagai mata uang internasional? Jawabannya sama, karena sistem politik internasional itu dikendalikan oleh kapitalis atau dikendalikan oleh Amerika. Ya, maka eh, kalau kemudian pertanyaan bagaimana cara menggantikan itu semua, maka harus diganti sistem politik internasionalnya itu. Itu kekuatan Amerika harus dihilangkan. Nah ini gampang-gampang susah, ya, gampang-gampang susah. Pertanyaan sederhana kan begini, kalau gitu kita sepakat aja semua negara tidak lagi mau menggunakan mata uang dolar. Pertanyaan sederhana, tapi sangat sulit dijawab. Coba bayangkan apalagi bicara tentang dolar. Wong bicara tentang bersatu untuk melindungi Palestina aja susah. Apalagi sekedar dolar yang masing-masing negara itu punya kepentingan. Ya. Maka sulit membayangkan negara-negara ini bisa bersatu. Ya. Nah, sehingga pertanyaan terakhir tadi Ustadz Azhar, bagaimana ini harus dilakukan? Apakah harus ada apa namanya politik yang kuat? Iya, harus ada institusi yang besar yang bisa melindungi Amerika, yang bisa membawa negara-negara lain akhirnya tidak mau lagi menggunakan dolar. Ya. Maka kita bisa eh, eh, bicara ketika negara tidak mau lagi menggunakan dolar, maka negara yang paling pertama hancur itu adalah Amerika. Gitu. Kenapa? Karena Amerika akhirnya harus dipaksa membayar dolar yang dipegang oleh negara-negara itu dengan emas. Yang terjadi apa? Berarti cadangan emas dalam negeri Amerika harus dikeluarkan untuk menukar dolar yang tidak mau lagi dipakai oleh negara-negara. Nah, pertanyaan sekali lagi, apakah negara-negara itu bisa bersatu? Jawabannya ternyata tidak bisa. Satu negara melakukan langsung dihabisi oleh Amerika. Oleh karena itu, cara satu-satunya adalah menyatukan negara itu ke dalam satu visi yang sama, satu ideologi yang sama, yang itu digunakan untuk membentuk sebuah negara atau sebuah institusi yang kuat secara internasional. Barangkali gitu, Ustadz Azhar. Kira-kira gitu. Ya. Ya, alhamdulillah. Kurang. Langsung kita tutup ya. Baik, Ustaz. Ya.